Mana yang lebih utama kata Rasul? Ahli ibadah atau ahli ilmu? Ahli ilmu. Ternyata sahabat menjawab ahli ibadah. Ternyata Rasul menjawabnya ahli ilmu. Karena benarnya ibadah kita itu dengan ilmu. Ikhlas harus punya ilmu dulu. Kita beribadah itu harus ikhlas. Niat karena Allah. Kemudian prak-prakanana, tata caranya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul dalam syariat. Kalau kita nggak punya ilmu, nggak bisa. Bahasa kerennya tuh Bu. Potensi linguistik kita itu, potensi berbahasa kita itu lebih daripada laki-laki. Makanya oleh Allah wanti-wantinya ditambah. Ketika Allah mengatakan jangan sebuah kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi kaum yang diolok-olok lebih baik di mata Allah daripada kaum yang mengolok-olok. Gak ganti surat, gak ganti ayat. Allah melanjutkan wala nisa'a minan nisa'i. Tidak boleh juga perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain. Baik itu lisan dalam berkata-kata kepada orang maupun lisan ketika kita berbicara kepada diri sendiri, kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya atau yang dapat takdir ini teh? Suka kan ada yang begitu? Itu penyakit lisan. Penyakit lisan yang merusak iman. Apalagi kalau penyakit lisan itu kepada orang lain. Lalu orang itu nggak terima, merasa sakit hati, merasa dizolimi. Saya punya seorang teman, hadimatnya itu selalu izin. Di waktu-waktu tertentu izin, pernah suatu kali diikuti, ternyata sedang melakukan ritual Karbala. Di mana tuh? Kota Bogor. Hati-hati. Atau orang-orang saudara-saudara kita, semoga Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada mereka. Yang masih meyakini, ida saya mah atau begini teh karena kodratnya. Saya mah terlahir laki-laki, tapi dah kodrat saya mah kayaknya teh perempuan dah. Yang laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Yang udah punya istri kawin lagi sama laki-laki, ada yang gitu? Ada. Lalu mereka merasa yakin bahwa yang mereka lakukan itu adalah benar. Saya pernah hadir di sebuah forum diskusi dengan teman-teman seperti itu. Ya Allah, pada pakai jilbab, ya Masya Allah. Itu yakin benar, mereka tuh meyakini bahwa yang mereka perjuangkan itu adalah benar. Itu termasuk penyakit ujub. Merasa masgul. Masgul itu apa sih? Iya, merasa masgul dengan pendapatnya padahal salah. Makanya kenapa kita harus baca ihdinas siratal mustaqim. Minggu lalu saya sudah jelaskan kenapa kita harus mulai sekarang harus baca Al-Fatihah itu sehusuk mungkin. Karena Al-Fatihah itu ternyata setengahnya untuk Allah, setengahnya untuk kita. Yang mana untuk Allah dari Alhamdulillah sampai Iyyaka na'budu. Setelah wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah aku meminta. Jawaban Allah apa? Maka atas hambaku apa yang dia minta. Setelah ayat itu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita meminta iyyaka nasta'in, lalu kita minta hidayah, minta jalan petunjuk. Kenapa? Kalau kita tidak diberi petunjuk oleh Allah, bisa jadi kita punya keyakinan merasa benar pada sesuatu yang kita salah. Handap asor teh naon Bu Eli? Ya rendah hati. Maka saya disuruh dakwah teh udah ya, nggak usah takut-takut. Saya mah dapat disuruh bicara. Tapi giliran ada yang bertanya nggak bisa tinggal jawab. Ya saya belum bisa. Ayo kita cari barang-barang. Udah ibunya gampang. Itu rumus saya dari Agim dulu. Nggak tahu Agim masih ingat atau enggak ya. Pertama kali saya belajar dakwah itu ketika saya masih ngaji cuma 5 orang, 10 orang di rumahnya Agim dulu banget. Tahun 88, 89.
Saya disuruh ngisi pengajian, kata saya, gimana ya saya disuruh ngisi pengajian, saya kan nggak bisa apa-apa. Kata ya sampaikan yang udah kita tahu. Nanti kalau ada yang nanya nggak bisa jawab gimana, kan malu. Nah berarti belum ikhlas. Kalau masih malu pada manusia karena nggak bisa jawab, berarti belum ikhlas. Biarin aja. Bilang aja sama jamaah, saya belum tahu, ilmunya belum dapat. Nanti kalau saya udah dapat, udah tahu ilmunya, kita diskusikan bareng-bareng. Ayo kita cari bareng-bareng. Udah. Paling banter kalaupun orang, ustazah menik itu kita wetenya, wah tuh udah diundang deh. Paling banter kata Agim tuh nggak akan diundang lagi. Itu rumus saya sampai sekarang membuat saya tuh, ya udah mau diundang sama siapapun sok selama saya diberi ilmu, kalau nanti nggak bisa tinggal jawab, saya nggak bisa, udah beres. Kadang-kadang ada sih majelis taklim yang sekali ngundang, habis itu nggak pernah ngundang lagi, kapok tuh ada. Saya diundang di sebuah BUMN besar, wah ibu-ibu yang mau ke pengajiannya tuh ke butik dulu, ke salon dulu gitu Bu. Pas saya datang, nah yang nyuruh saya tuh salah satu anggota yang udah hijrah. Bu Sufi, nanti pokoknya bahas tentang fikih tabaruj. Loh, saya bilang ibu-ibu BUMN yuk. Yang mau ke pengajian harus ke salon dulu, ke butik dulu, disuruh ngaji tentang fikih tabaruj. Saya bilang janganlah. Walaupun itu kebenaran, dia bilang itu kebenaran harus disampaikan. Iya sih. Yang mereka datang pakai alis sulam, pakai bibir sulam, pakai baju sulam, semua gitu. Terus saya harus ngomong, nggak apa-apa Bu Sufi, itu kebenaran. Bener Bu, saya sampaikan aja apa adanya ya. Hukum mengikir gigi, hukum mengurut bulu alis, ya saya sampaikan. Bararau duenya. Habis itu saya nggak pernah diundang lagi sampai sekarang, beneran. Kapok tuh. Dakwah tuh ada tahapannya, ada marhalahnya. Orang sholat masih belang bentong, diajarin fikih tabaruj, kata saya tuh. Nah saya mau pesuruh umat, disuruh ngomong-ngomong, disuruh Di surat Asy-Syura ayat 11 Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir." Tidak akan ada yang menyamai kebesaran Allah yang maha mendengar, yang maha melihat. Ketika kita merasa mempunyai sesuatu yang kekeh, itu kebenaran gitu ya. Itu artinya kita menyelisihi kebenaran Allah, padahal tidak akan ada yang menyamai Allah. Wa huwas samiul basir. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, ini teh pekerjaan-pekerjaan hati yang gitu ya. Ngejaga nate, makanya kenapa harus banyakin zikir, karena kata Rasul ruang hati kita itu cuma satu. Kalau yang satu itu dipenuhi oleh sesuatu selain Allah, maka Allah akan menepi. Tapi kalau sesuatu itu, hati itu dipenuhi dengan Allah, mainstreamnya tuh Allah, yang mendominasinya tuh Allah, maka yang lain-lain tuh di pinggir doang. Harta kita, keturunan kita, ilmu kita, jabatan kita tuh di tepi doang. Penyakit hati berikutnya adalah ghurur. Apa itu ghurur? Kena prank hari ghurur. Tertipu. Banyak orang tertipu, ini harus kita harus kita jaga. Tetap minta petunjuk kepada Allah. Ada orang yang tertipu dengan ilmunya. Baru ngaji sebulan, 2 bulan. Keluar dari pengajian langsung merasa megang kunci surga. Neraka kalau pengajian. Wah, semua disalah-salahin. Ya Allah. Hati-hati. Saya beberapa kali alhamdulillah mendapat nasihat dari jamaah. Bu Sufi nggak boleh kayak begitu, ini teh bid'ah. Kenapa bid'ah? Kata saya. Soalnya Bu Sufi mah tiap ke majelis pasti baca Robbi Shrah li Sodri.
Allahumma arinal haqqo haqqon, kan saya sok kira kalau ibu perhatikan saya teh hampir refleks ya. Robbi Srali Sardi, terus Robbi Jini Ilman sama Allahumma. Itu teh udah berpuluh-puluh tahun Bu nempel di nuletah teh. Kata saya, kenapa Bu? Iya itu teh bid'ah karena Rasul mah cenah tidak melakukan itu. Oh, tapi dah itu teh doa dari Al-Quran, saya bilang. Robbi Srali dari Al-Quran, Robbi Jini Ilman dari Al-Quran. Ya tapi Rasul mah tidak membaca itu setiap mau ceramah. Aduh, kata saya, oh iya Bu, terima kasih masukannya. Sampaikan sama ustadznya. Ustadz ngajinya hari apa Bu? Tiap hari Rabu. Rasul mah gak ngaji tiap hari Rabu, saya bilang ya. Itu semua aku udah dibinang. Kata saya terima kasih. Ketika orang merasa udah pang bener nak gitu ya. Tahiyatna kunaon eta mah utek-utekan tahiyatna teh jika nanti alirah naon gitu nya. Jangan ya Dek ya. Kalau kita punya ilmu, yang harus pertama kita lakukan itu adalah meyakini benar, alhamdulillah itu harus. Supaya jadi amal, tapi jangan berpikir bahwa itu satu-satunya yang benar. Kemudian dalam masalah fikih, dalam masalah fikih, orang tahiyatna aya nu gitu, rukuna ada yang gitu, beres ruku aya nu sidaqep, aya nu ajeg. Ada yang tahiyat awalnya tuh iftiros begitu, ada yang duduk di atas tumit dua-duanya, kan ada yang gitu. Dari pakai jilbab aja macem-macem gitu kan. Dari yang pakai cadar juga variasinya macam-macam. Dulu saya pakai cadar malah nggak punya warna hitam. Saya pernah 10 tahun Bu pakai cadar. Ya kalau gamisnya hijau, cadarnya hijau. Saya mah dulu gitu. Macem-macem kan. Dari mulai yang tertutup semua, ada yang mata satu, ada yang pakai sarung tangan. Sekarang ada yang pakai celana panjang, pakai cadar juga. Iya. Pas pakai celana panjang, pakai cadar, nggak pakai kaos kaki, terus naik motor ayah. Maka kita nggak boleh memicingkan mata ke salah satu orang. Kita nggak tahu Bu secara kumulatif gitu ya, di mata Allah yang paling baik tuh yang mana, enggak. Apalagi masalah fikih, ya Allah janganlah. Pokoknya tertipu nanti kita seolah-olah ilmu kita yang paling benar. Kalau ada yang nanya, jawab sepengetahuan saya begini. Tapi kata ustaz saya begini Bu Sufi. Oh iya mangga, ikutin aja. Udah, jangan sampai tertipu. Jangan sampai tertipu oleh dunia juga adalah jangan sampai kita merasa udah cukup di ilmu kita teh gitu. Ya Allah Bu, saya teh dulunya dapat sertifikat kiroati, dapat sertifikat umi metode baca Quran teh. Wah, eta teh di Bogor teh meninggeus pang-pangna atunya. Meninggeus asa ngeliat lautan punya ilmu baca Quran. Begitu ketemu Syekh Hanafa, begitu ketemu Syekh Isa, nggak ada apa-apanya. Jadi tertipu karena merasa terus tertipu merasa cukup sama ilmu, enggak. Makanya thalabul ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Dari sejak kita di ayunan sampai dengan kita ke liang lahat itu berhentinya di situ. Wa'bud kata Allah hatta ya'tiyakal yakin. Ibadah itu termasuk menuntut ilmu. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang keyakinan yang seyakin-yakinnya. Apa? Kematian, kata Ibnu Abbas. Jadi selama kita masih hidup thalabul ilmi mah terus. Jangan sampai kita merasa tertipu ilmu kita udah cukup. Hadis sahih Bukhari Muslim aja can tamat kabacanya. Bora-bora sahih Bukhari Muslim Bu Sufi, kitab Arba'in aja belum selesai. Udahlah, janganlah. Mentang-mentang udah ngaji tiap hari, ngisi taklim tiap hari, enggak boleh. Enggak. Ilmu itu bukan untuk membuat hati kita kotor. Yang kedua adalah ghurur karena ibadah. Merasa benar, merasa cukup. Ini sahabat ada ya yang ghurur dengan ibadah kemudian diluruskan oleh Rasulullah SAW. Dia merasa tertipu. Ibadah teh
harus melebihi Rasul-Rasul aja yang udah dijamin masuk surga, ibadahnya sampai kaki bengkak, berarti saya harus sampai pingsan gitu. Data gitu atuh. Dan nggak begitu. Ada orang merasa tumaninah ibadah itu, misalnya ibu, aduh ternyata Bu Sufi, tilawah saya tuh masih sangat kurang. Biasakan Bu kalau udah ikut pengajian gitu baterai langsung 100%-nya nyampe ke rumah langsung kana Quran, ngadedeluk we dina Quran gitu. Terus suami marah, nyalahkan suami, ih si bapak mamli tidak tahu ieu teh hala ieu teh. Seorang istri tertipu dengan tahajudnya yang lama padahal ada suaminya yang dongkol, itu juga salah. Seorang istri yang tertipu merasa saum Daudnya itu pang-pangna gitu ya. Tapi suaminya jadi dongkol, ih puguh ieu teh pengen makan siang bareng si mamah teh gara-gara puasa. Jangan, tetap harus ngikutin syariat. Prak-prakan itu apa? Tata cara ibadah itu tetap harus mengikuti Rasul. Makanya yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas itu kan syaratnya ada 2. Apa Bu? Niatnya karena Allah, tata caranya sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasul. Tidak selamanya, kalau Allah yarhamu Ustaz Taufik Hulaimi agak kurang sependapat kalau begini. Syarat kedua itu adalah tata caranya sesuai yang dilakukan oleh Rasul. Nggak akan kuat Bu. Tahajud kita sampai kita bengkak nggak akan kuat. Tapi sesuai syariat aja. Syariatnya tuh minimal 2 rakaat. Udah berarti memenuhi syariat. Ketika kita pulang dari luar kota nyampe ke rumah jam 2, nggak akan mungkin bisa 23 rakaat. Teler pasti kan? Ya udah paling enggak 2 rakaat qiyamul lailnya, 1 rakaat witirna sok. Ari teu era mah. Allah. Gurur karena ibadah. Baik ibadah apapun ya, ibadah mahdhah atau ghair mahdhah. Merasa tertipu, Ibu Sufi, saya teh punya harta nih 10 triliun, saya wakafin ya semua buat yayasannya Bu Sufi gitu. Nggak boleh. Tetap nggak boleh. Karena meninggalkan anak dalam keadaan miskin itu tidak disukai. Meninggalkan anak dalam keadaan kaya berkecukupan itu jauh lebih disukai. Surat An-Nisa ayat 9. Harus takut kepada Allah kalau kita meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah. Nggak boleh tertipu, pengen sedekah pahalanya banyak. Saya teh udah capek-capek itu, buak disedekahin semua. Nggak boleh. Berwasiat 100% harta mama nanti ya diwakafin kalau mau meninggal. Nggak boleh. Kita merasa tertipu oleh ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan syariat. Dulu saya zaman baheula, zaman ya gitulah baru belajar cerita nantinya. Baru belajar hadis teh man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wah, kalau beriman kepada hari akhir jangan bicara kalau bukan yang benar gitu kan, yang berpahala. Datang ke kontrakan, astagfirullahaladzim, semoga Allah mengampuni. Ada temen datang dari kampung, kan biasa kalau mahasiswa gitu ya Bu ya. Saya tuh nggak nanya, cuman tabassumu fi wajhi ahika sedekah geus senyum unggul. Biasa nama kan nanya, datang jam berapa, naik apa, gimana sih mama di kampung gitu kan. Nah pikir saya waktu itu, astagfirullahaladzim, kalau saya nanya datang jam berapa, apa pahalanya? Emang kalau saya tahu dia datang jam 2, terus saya menang pahala gitu? Salah tuh saya tertipu. Kalau saya tahu naik apa kemarin, naik apa tadi? Naik kereta. Emang kalau saya tahu dia naik kereta, terus manfaatnya buat saya apa? Gitu ya, waktu itu saya mikirnya begitu. Jadi tara ada tegur sapa tuh, gitu danu senyum teh sedekah natenya. Lama-lama ke kosan saya tuh nggak ada yang mau nyamperin Bu.
yang biasanya diajar Iqra, yang biasanya nyobain jilbab saya. Kan zaman saya kuliah mah yang pakai jilbab tuh bisa dihitung jari di kampus tuh Bu, bisa dihitung jari. Jadi hampir sekosan saya tuh yang ya kebanyakan nggak pakai jilbab gitu. Kata saya, ini kenapa orang-orang jadi pada menjauh begini, nggak ada yang mau tiduran di sini, nggak ada yang mau belajar Iqra, nggak ada yang mau minta makanan. Kata saya, kenapa gitu. Lalu saya berpikir, ini Islam ada yang salah kalau kayak begini. Harusnya kan makin soleh orang makin seneng. Kata saya, ini ada yang salah. Ternyata saya tertipu dengan kalau soleh itu, kalau saya nggak ngomong yang bermanfaat, mendingan cicing. Ternyata salah. Boleh jadi pertanyaannya tuh nggak manfaat Bu. Saya nanya ke ibu, datang jam berapa? Pertanyaan, jawaban ibu bilang datang jam 8 itu nggak manfaat buat saya. Dan saya mah bukan panitia pemberi door prize atuh. Tapi bahwa ada komunikasi, itu yang manfaatnya. Kebayangkan kalau pakai mindset bahwa berkata benar itu adalah perkataannya yang harus mengambil manfaat doang, ya akan begitu jadi. Nanti kita lewat di tetangganya lagi nyiram kembang. Bu, meni rajin nyiram kembang. Bukan kalimat itunya yang bermanfaat kan? Tapi kita menyapanya yang bermanfaat. Bukan saya tahu dia naik kereta atau naik bisnya yang bermanfaat. Tapi komunikasinya itu yang bermanfaat. Akhirnya saya salah. Waktu itu emang saya lagi ngaji Al-Hikam sama Agim. Atau udah baru belajar agama ngaji Al-Hikam. Al-Hikam tahu? Kitab tasawuf. Ya Allah. Itu hurur, kita tertipu oleh kesolehan kita, tertipu oleh ilmu kita. Yang berikutnya adalah tertipu karena zuhud. Tahu zuhud? Apa zuhud? Kata Rasul, zuhud itu adalah menyimpan harta di tangan, tidak menyimpan harta di hati. Tidak fokus pada apa yang ada di tangan kita, tapi fokus pada apa yang ada di tangan Allah, itu zuhud. Jadi zuhud itu bukan harus nyangsara maneh. Zuhud itu harus bukan jadi kucel, jadi kumel, jadi caludi gitu, enggak. Tapi kita tidak boleh menyimpan harta itu di hati kita. Itu ada di hadis ke-31 ya, di hadis Arba'in. Insya Allah. Beginilah kalau ketinggalan HP ya. Hadis kitab hadis saya ada di HP. Coba ada di otaknya. Ternyata ketinggalan HP bisa aja ya Bu ya. Zuhud itu kadang-kadang orang mensalahartikan. Zuhud itu tidak harus orang mengartikannya zuhud itu tidak menyukai dunia. Sehingga dia tidak berminat pada baju yang bagus, mobil yang bagus, rumah yang lapang, dan seterusnya. Sehingga dia berpenampilan kumel, kucel, kulehe gitu ya. Enggak, zuhud itu bukan begitu. Seorang sahabat yang kebiasaannya tuh perlente teh naon? Keren, gaya gitu. Datang kepada Rasul, ya Rasul, gimana atuh saya tuh gak nyaman, kan ada ya orang yang kalau enggak ini tuh kayak gimana gitu. Ada yang kurang gitu. Saya nih selalu perlente, jadi saya tuh harus rapi, harus bersih, harus wangi, harus yang gitu bajunya. Kata Rasulnya, nggak apa-apa. Kalau harta kamu emang ada, kamu udah sedekah, udah zakat, udah ini itu. Dulu saya pernah bahas Al-Fajr ayat 18 ya. Ad-Duha ayat 18 tentang flexing. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat-nikmat dari Allah maka tampakkanlah, nyatakanlah. Itu tuh bukan berarti kita harus flexing.
Tapi mematut diri aja Bu, misalnya gaji suaminya sebulan 1 miliar. Amin, lagi pada puasa Senin. Terus ibu beli baju yang 100.003, beli baju di konter yang baju bekas teh gedenya anu lagi rame. Ya Allah. Enggak apa-apa kata Rasul. Asal kata Rasul diingetin. Tapi sapu tangannya ahli surga itu jauh lebih bagus dari pakaian kamu kata Rasul. Diulur tapi dikenyed. Dikenyed teh naon atuh? Ditarik, diulur sama Rasul. Ya sok aja pengen gaya mah gaya, asal hartanya halal, zakat udah, sedekah udah, hati kamu lurus tidak tergantung pada harta, sok Tapi diingetin sama Rasul. Di akhirat mah sapu tangannya aja kata Rasul lebih bagus daripada baju kamu kata Rasul. Nah, kan artinya kita tuh rek gaya teh jadi secukupnya aja tuh kalau gitu mah kan gitu. Zuhud itu nggak harus begitu. Boleh gitu Bu Sufi punya mobil bagus mahal boleh. Asal hartanya halal, kita udah zakat, udah sedekah, udah wakaf, tapi hati kita tidak tergantung kepada mobil itu. Ada orang mau pinjam, minta tolong nganterin saudaranya yang sakit, mau lahiran dan seterusnya, sok pakai. Nah, yang berat itu di situ zuhud tuh gitu. Jadi jangan tertipu seolah-olah merasa benar setelah kita merasa zuhud padahal kita salah. Ghurur dengan kekayaan berpikir bahwa dengan kayanya itu dia bisa selamat. Nah, ini kerjaannya Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu, tidak akan aghna itu menyelamatkan, mencukupi harta kamu itu untuk selamat di sisi Allah, enggak. Jadi jangan banyak yang tertipu, tapi Bu Sufi saya mah wakafnya udah ratusan juta, tingali heula gajina sabaraha. Zakat 100 juta, wakaf 100 juta, gajina 1 triliun, itu mah belum apa-apa dibanding yang zakat wakaf 100.000, gajina ngan 1 juta. Iya kan? Berarti 10% ya tuh. Jangan gurur, jangan tertipu dengan harta. Apa obatnya gurur? Di kitab Minhajul Mu'minin ini, Syekh Mustafa Murad menyebutkan bahwa obatnya gurur yang pertama adalah akal. Akal itu bukan logika ya Bu ya. Kalau saya katakan akal itu bukan logika. Akal di mana tempat ilmu, tempat kita memahami itu akal. Bukan logika ya sekali lagi. Ketika kita merasakan adanya iman, pada saat kita punya akal, coba sekarang, bagaimana kita mempunyai iman setelah kita punya ilmu dengan akal kita? Saya teringat dalam sebuah buku bacaan tuh, ada seorang pemuda, nyamun aya nama Islam liberal meureun gitu ya Bu ya. Pergi ke luar negeri, bertemu dengan Buya Hamka, Allah yarham. Lalu pemuda itu bilang, Buya, Islam itu gak logika katanya, gak masuk akal. Kalau orang wudhu, lalu dia buang angin, tempat lubang anginnya dicuci gak? Dicuci gak Bu? Kalau dia mau taharoh lagi, yang dicucinya tangan, muka, kepala, kaki. Teu nyambung cenah. Anu bikin batal tuh lubang angin, malah yang dibasuh anggota tubuh. Buya Hamka nggak menjawab. Beliau injek aja tuh jempol si pemuda. Kira-kira apa yang terjadi? Diinjak jempolnya. Ngegorok kan? Teriak. Lalu kata Buya Hamka, Allah yarham, kamu mah nggak logika, kakimu yang diinjek, mulut kamu yang kebuka.
Ketika kita punya ilmu, punya akal, lalu kita bisa memahami dengan ilmu, maka iman pada saat itu akan tumbuh dalam hati kita. Saya pernah diajak diskusi oleh seorang pemuda yang dia tuh nggak mau ibadah, masih muslim, nggak mau ibadah, nggak mau sholat, pokoknya nggak mau apa-apa. Karena menurut dia Allah tuh nggak adil. Teman-teman saya tuh Bu Sufi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir itu baik-baik banget. Masa orang baik gitu harus ke neraka katanya gitu. Pokoknya tiap saya minta tolong mereka tidak buang sampah sembarangan, mereka antri kan kalau di luar negeri mah ya. Pokoknya mah baik banget katanya. Masa orang kayak begitu masuk neraka? Saya bilang begini. Kalau ada orang masuk kuliah, rajin nih kuliahnya rajin, tugasnya ngumpulin, pokoknya mah rajin. Pas wisuda nggak dipanggil. Pas nggak dipanggil dia protes, kenapa saya nggak dipanggil untuk wisuda? Kira-kira kenapa Bu? Dia nggak daftar. Dia nggak daftar untuk menjadi mahasiswa di situ. Syahadat itu ibarat begitu, saya bilang. Sekarang kalau kamu daftar, terus kamu di wisuda, terus ada temen kamu yang nggak daftar ikutan wisuda, kamu akan merasa gimana? Ya nggak adil lah orang dia nggak daftar. Sama seperti itu. Syahadat itu seperti itu, saya bilang. Maka dengan logika itu, alhamdulillah bismillah ya. Mau sholat, mau ngaji lagi, mau jadi orang yang baik. Ya. Maka dengan ilmu itu, saya pernah sampaikan ya, bedanya ilmu dengan knowledge. Mana yang lebih utama kata Rasul, ahli ibadah atau ahli ilmu? Ahli ilmu ternyata, sahabat menjawab ahli ibadah. Ternyata Rasul menjawabnya ahli ilmu. Karena benarnya ibadah kita itu dengan ilmu. Ikhlas harus punya ilmu dulu. Kita beribadah itu harus ikhlas. Niat karena Allah, kemudian prak-prakanana, tata carana sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul dalam syariat. Kalau kita nggak punya ilmu, nggak bisa. Itu obatnya. Dari akal itulah kemudian kita punya ilmu, kita punya iman, kita tahu mana yang benarnya, mana yang salahnya sehingga kita tidak tertipu. Dulu saya pernah bahas ya tentang kunci takwa. Kunci takwa itu kata Imam Ibnu Qayyim ya ilmu. Takwa itu kan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kalau kita tidak mengetahui mana larangan, mana perintah, gimana kita mau takwa? Iya kan? Maka kuncinya kata Ibnu Qayyim, takwa itu adalah ilmu. Bab penyakit hati udah selesai. Nah, kemudian masuk ke bab lisan. Ternyata bab lisan dibandingkan bab penyakit hati jauh lebih banyak. Mau dibaca berapa, Bu? Ya Allah, Masya Allah. Apalagi kita ya. Di surat Al-Hasyr ayat 12. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairum minhunna. Ketika Allah mengatakan jangan kalian sebuah kaum mengolok-olok kaum yang lain, wala nisa'a minan nisa'i. Dan jangan juga perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, kata Allah. Padahal yang disebut dengan kaum itu kan ada laki-laki, ada perempuan, ya Bu ya. Kenapa perempuan disebut lagi? Karena kita itu punya kelebihan. Potensi linguistik kita jaileh. Bahasa kerennya tuh Bu. Potensi linguistik kita itu, potensi berbahasa kita itu lebih daripada laki-laki. Makanya oleh Allah wanti-wantinya ditambah. Ketika Allah mengatakan jangan sebuah kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi kaum yang diolok-olok lebih baik di mata Allah daripada kaum yang mengolok-olok.
Nggak ganti surat, nggak ganti ayat. Allah melanjutkan wala nisa'a minan nisa'i. Tidak boleh juga perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain. Meniki tuh Allah teh atunya kesana teh kita teh bigos gitu. Padahal bukan begitu. Allah memberikan penekanan kepada perempuan karena Allah yang menciptakan kita. Allah tuh tahu kita itu diciptakan dengan potensi bahasa yang lebih dari laki-laki. Kenapa? Karena Allah tahu kadar yang tepat. Perempuan mah butuh cerewet. Iya Bu. Kebayang kalau perempuan sama dengan laki-laki, hare-hare budak rek labuh kajen, budak rek bawa kajen gitu. Enggak. Kebayang kalau ibu-ibu kayak bapak-bapak pagi-pagi meureun barudak teh nya bangun kesiangan kabeh jigana teh. Kan ibu-ibu mah barang bentak, teteh, ade, bangun cepet itu bajunya di mana? Ini makannya disiapin. Kabeh disebutin. Nah emang dibutuhkan dalam tugasnya mengurus rumah tangga, mengurus anak itu tuh dibutuhkan. Allah tuh tahu. Makanya Allah menciptakan kadar bahasa kita. Cenah kata Bu Aisyah Dahlan, perempuan mah butuh 21.000 kata sehari kudu dikaluarkeun. Mun teu dikaluarkeun teh murang maring da. Murang maring tahu kan murang maring? Uring-uringan. Maka kalau perempuan cenahnya minimal belum keluar 15.000 kata, sok bararete. Bete kan Bu, kalau ngomongnya baru sedikit, naon gitu ari bete. Kalau ngomong kita sedikit, kita teh suka bete, butuh tilawah, tak kaluarkeun sesana jadi tilawah. Tong jadi bumbak-ambak ya Bu ya. Yang pertama, ini di surat Al-Mu'minun. Lisan yang berpenyakit itu adalah yang mengatakan tidak bermanfaat. Salah satu ciri qad aflahal mu'minun adalah orang yang menghindari pembicaraan yang tidak bermanfaat. Ya Allah. Menghindari yang haram enggak terlalu susah. Tapi menghindari yang tidak bermanfaat, yang ghaflah. Di dalam surat Al-Mu'minun itu disebutnya ghaflah. Ghaflah itu ke orang Sunda disundakeun jadi gapleh. Iya kata ibu saya gitu. Gapleh kan gak bermanfaat Bu. Ghaflah. Tapi jangan salah ya, yang tidak bermanfaatnya bukan kayak saya tadi ya. Tidak bermanfaat saya nanya, ibu datang sama siapa? Itu manfaat pisan, bukan gitu ya. Jangan salah kaprah. Ada yang pernah nanya ke saya gini, Bu Sufi, ari Nabi Adam aya udelan teu? Astagfirullahaladzim. Kan tidak dilahirkan. Kata saya gini, emang apa pentingnya pengetahuan itu buat kita? Apakah nambah keimanan? Enggak. Bermanfaat gak buat kita? Gak ada manfaatnya atuh. Rek aya udelan, rek aya udelan, gak ngefek ke kita. Kata saya itulah cirinya otak kita cuma nyampe dengan apa yang kita lihat. Kita taunya kalau anak terlahir tuh keluar pakai ari-ari dipotong jadi udel. Ngan sakitu ilmunya. Ilmu Allah mah lebih dari itu. Ada yang pernah bertanya gini, Bu Sufi, kan Allah teh wa huwa ala kulli syai'in qadir cenanya. Allah tuh maha berkehendak atas segala sesuatu. Apapun bisa. Terus dia nanya, bisa nggak Allah menciptakan sebuah benda yang nggak keangkat sama Allah? Astagfirullahaladzim. Saya dulu memang rada-rada itu gaulnya rada-rada jeung negara lo gitulah. Kata saya, Allah, pertama pertanyaan itu salah. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang Allah tidak mampu. Jadi pertanyaannya yang salah, saya bilang.
Kenapa salah? Karena otak kita cuma segitu. Otak kita cuma 1 ditambah 1 sama dengan 2. Udah, nggak penting. Kalau ibunya, bapaknya Nabi Muhammad masuk surga nggak Bu Sufi? Oh itu di kalangan para ini ya, di kalangan para apa namanya, para ulama gitu. Itu ada perdebatan. Udah buat kita mah nggak penting lah. Mikiran batur asup surga tante, mikiran sorangan asup surga ke cantang tuh. Gitu. Pikirin aja sendiri kita masuk surga atau enggak. Udah. Itu hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa yang tidak bermanfaatnya Bu Sufi? Bercandaan bermanfaat gak? Tergantung bercandaannya seperti apa. Rasulullah juga bercanda ketika ada nenek-nenek. Ya Rasul, nanti saya di surga kayak gimana ya? Di surga mah gak ada nenek-nenek, kata Rasul. Sampai lolong seran eta si nenek ya. Dalam satu hadis tuh Rasulullah tuh jarang Bu tertawa terlihat giginya. Pas ningali nini lolong seran teh naon atuh? Kokosodang gitu. Saking sedihnya itu si Nini dikatakan tidak akan masuk surga, Rasulullah tuh senyum gitu, terus kata suruh, "Nek, di surga mah enggak ada nenek-nenek, nanti semua tuh jadi muda belia semua," gitu. Sama Sayyidina Ali juga bercanda, habis makan kurma. Lalu biji kurmanya Sayyidina Ali digeserin ke Rasul sama Sayyidina Ali. Lalu kata Sayyidina Ali, "Ya Allah ya Rasulullah, banyak banget tuh makan kurmanya," gitulah muncul bahasa orang ya. Lalu kata Rasul, "Iya saya banyak, tapi saya emang nggak kayak kamu. Kamu sama biji-bijinya dimakan, kayak itu nggak ada bijinya," gitu. Bercanda Bu Rasul juga. Sama Aisyah sama istrinya bercanda. Ketika Aisyah dan Ummu Salamah perang tepung, jadi ada dalam kisah. Ummu Salamah itu istri Rasul yang paling pintar masak. Sementara Siti Aisyah karena dia masih sangat muda, dia yang paling gak bisa masak. Suatu kali Ummu Salamah bertandang ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah lagi bikin kue, lalu setelah bikin, "Wahai Ummu Salamah, cicipin dong kue buatan aku," gitu. Lalu kata Ummu Salamah, "Enggak, kenyang." Ini terjemahan bebas ya Bu ya, gayanya istri Rasulullah untuk yuk. "Enggak saya kenyang." Loh. Aisyah tersinggung, mentang-mentang kamu pintar masak ya, mentang-mentang saya nggak bisa masak. Lalu Aisyah melemparkan tepung. Bercandalah mereka saling melempari tepung. Kira-kira Rasul gimana Bu? Jangan bayangkan Rasul, "Wahai para istriku, itu adalah pekerjaan sia-sia. Berhenti nggak?" Nggak begitu. Rasul malah ngomporin, ayo gitu. Lalu datanglah Umar ibn Khattab radhiyallahu an. "Assalamualaikum," langsung berdek pada lari ke kamar. Rasul udah lamokot ya apa sih itu? Belepotan sama tepung. Lalu Umar masuk, "Ya Rasul, kenapa engkau teh gitu ya? Kenapa ari anjeun gitu?" Kata Rasul, "Itu tuh dua bidadari saya lagi bercanda-canda," katanya gitu. Terus kata Umar bin Khattab, "Wahai ummahatul mukminin, ari kalian kunaon? Berantem tepung di depan Rasul, nggak takut ari saya datang takut?" Katanya gitu. Lalu kata Aisyah, "Ya iyalah, Rasul mah nggak akan marah kalau kamu mah galak." Itu terjemahan bebasnya gitu. Jadi Rasul tuh ada Bu, ruang bercandanya Rasul tuh ada, Masya Allah. Tidak selamanya yang tidak bermanfaat itu kita ngelihat kontennya gitu. Jangan bayangkan Rasul teh ngadedeluk baca hadis yang baca Quran gitu jeung para istri nate, enggak. Itu saya membayangkan fragmen perang tepungnya di antara perang-perang Rasul yang lainnya jika perang eta dan perang seruna. Masya Allah. Ketika Rasulullah SAW dirajuk, istri-istri Rasul tuh merajuk minta rampasan perang kepada Rasul. Semarah-marahnya Rasul tuh cuman diem aja sampai kata Abu Bakar mau nanya, aduh nggak berani nih Rasul, kayaknya lagi ada sesuatu nih. Umar datang, "Kenapa itu Rasulullah?" "Nggak tahu tuh, dari tadi diem aja," kata Umar gitu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya udahlah, mau saya bikin ketawa nih Rasul gitu. Ya Rasulullah,
Kenapa rupanya dengan engkau? Kenapa cemberut seperti itu? Ini nih istri saya lagi minta duit belanja tapi dari Fai gitu. Fai teh rampasan perang. Lalu kata Umar Ibn Khattab, iya saya juga puguh, hadiah teh lagi pusing itu pamajikan ke rungsing kata Umar gitu. Rasulullah lalu tersenyum, begitu Bu, bercanda-canda Rasul tuh. Cuman candanya tuh bukan canda yang bohong, bukan canda yang merusak suasana hati orang gitu ya. Ada kan orang bercanda setelah itu asalama heureui. Tapi lama-lama jadi narik nafas terus bung deui heureui jeung si eta kana hate. Gak boleh. Jadi diukur-ukur. Tidak bermanfaat itu juga bisa jadi dengan hulu berlebihan. Bercanda bolehlah saatan wa saatan. Kata Rasul, rilah itu Rasul itu kan rilah sama istrinya ya. Kalau kita lihat di dalam hadis, jalan-jalan malam, itu ada sunnahnya Bu. Jadi Rasul tuh suka ngajak jalan-jalan malam. Mun ayeuna mah meureunnya urang teh KKP gitunya. Pan Sunda atuh. Kalau orang barat bilangnya kafe. Kalau Bu Supi mah kape. Itu sunnah Bu. Ba'da Isya kita ngobrol ngalor ngidul segala macam itu makruh kecuali dengan istri. Dengan istri mah sunnah deep talk. Ngobrol lada jero lah gitunya. Naon ayeuna disebutna? Pillow talk. Ngobrol dina bantal judulnya. Itu tuh sunnah. Tapi yang nggak berlebihan juga. Ngobrol tiba ada Isya tapi kan wayah tahajud gitu nggak boleh. Kita bertamu sunnah, silaturahim sunnah. Tapi kalau sampai bikin tuan rumah elekesekeng teh apa? Gitu ya. Itu kan ada di dalam Al-Qur'an. Suatu kali Rasulullah SAW mengundang para sahabatnya untuk makan. Beliau menyuruh Ummu Salamah untuk masak tuh. Setelah beres makan, yang namanya diundang oleh Rasul itu kan sesuatu banget Bu ya. Maka para sahabat itu anteng. Sampai Rasul tuh elekesekeng. Gelisah, cakep elekesekeng teh gelisah. Tapi gelisahnya teh gelisah duduk. Lalu Aisyah radhiyallahu an ngintip dari balik tirai. Ini Rasul kayaknya udah bete deh gitu. Tapi kan Rasul nggak mungkin, beliau bukan seorang tipe pemimpin yang kalian saya mau istirahat keluar. Nggak begitu. Lalu turunlah ayat. Rasul diam ketika turun ayat itu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayat apa yang diturunkan oleh malaikat Jibril? Saya lupa di surat An-Nur kalau tidak salah. Ayatnya itu. Kalau kita bertamu, jangan sampai membuat tuan rumah itu gak enak untuk ngusir kita. Karena tamu itu jatahnya 3 hari 3 malam. Lah ini kan diundangnya cuma buat undang makan, bukan undang ngobrol. Berlebihan gak baik juga. Kita nengok orang sakit, berlebihan gak baik. Saking empatinya gitu, ibu sakit apa? Saya teh sakit GERD. Oh GERD ya Allah, itu teh berat pisannya Bu. Ya saya juga dulu pernah ngalamin GERD teh, hampir mati saya waktu itu Bu. Berlebihan gak boleh. Itu menjadi lisan yang tidak bermanfaat kalau kita mengatakan sesuatu secara berlebihan. Baik lebih pada positif maupun lebih pada negatif. Karena kalau berlebihan itu pasti masuk setan. Ibu sakit, iya. Sakit apa? Sakit GERD. Terus dijelasin sama kita, GERD itu ya kalau kerasa teh perut saya kerasa gini terus ke kepala teh gini terus. Itu akan afirmasi negatifnya ke kita akan lebih banyak. Berikutnya, penyakit lisan itu kalau kita larut di dalam pembicaraan yang batil. Di dalam surat Al-Hujurat itu ada orang yang, makanya Al-Quran menyebutkan kalau ada orang mengatakan sesuatu yang batil,
sebaiknya engkau tinggalkan. Tinggalkan aja dulu sampai mereka kembali mengatakan kebenaran. Karena bisa jadi yang batil tuh mengasihkan. Asal nama nanya, Bu Sufi itu hukumnya gimana ya? Seorang anak yang mencak-mencak sama ibunya. Asalnya saya nggak ngerti ini apa, kok tiap buka IG, buka TikTok. Aduh, gara-gara jadi artis TikTok tah kieunya. Jadi kudu ngajawaban, kudu ngeliatan komen. Jadi we ngeliat TikTok orang ada gila lo. Kata sini orang kenapa sih banyak yang ngomong gila-gila? Ternyata gitu ya, oh itu asalnya mah ngobrolin itu Bu, itu hukumnya gimana Bu Sufi? Kesononya itu gaya ngomongnya tuh sambil gini bla 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 bla, geus gibah eureun lamun gitu. Gak usah dibahas lagi, udah. Kadang-kadang nanya tuh cuman mau legitimasi doang. Kalau ada orang yang berbicara yang batil itu bukan hanya yang clear dosanya, sesuatu yang belum jelas itu juga tinggalkan. Belum jelas benernya, belum jelas salahnya. Katanya ya si ibu itu, udah tinggalin dah. Kita larut dalam pembicaraan yang batil, itu bagian dari penyakit lisan. Saya dulu pernah menjelaskan surat Qaf ayat Neng punten pangendakeun Quran. Quran dina HP, tafsir dina HP, hadis dina HP. Jadi banyak coba dina kepala HP tinggalin, tinggalin semua. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Surat Qaf surat ke-51 ayat 8 kalau tidak salah. 8 atau 18. Punten pangningalikeun. Hatur nuhun. Ma yalfizu, tidak ada satu huruf pun, huruf loh ya, bukan kata. Min qaulin, dari perkataanmu kata Allah. Illa ladaihi, kecuali disediakan baginya malaikat yang raqib atid. Malaikat yang dekat dan atid. Atid itu teliti, cermat. Udah ada yang ketemu? Surat Qaf ayat ke 8 atau 18 ya, saya lupa. 18. Iya, ayat 18. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidaklah satu huruf pun keluar dari kata-kata kita kecuali Allah siapkan. Surat berapa Bu? Qaf itu surat 50. 51 menit. Masya Allah. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Kenapa di Ihya Ulumuddin bab lisan itu juga panjang dibahasnya Bu? Kenapa? Karena inilah kata Rasul ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasul, beritahu aku apa yang paling membahayakanku. Apa yang aku harus jaga supaya aku selamat? Kata Rasul, jaga yang antara dua bibirmu dan dua pahamu. Karena lisan ini bahayanya luar biasa. Lisan inilah yang bisa membuat kita dapat pahala dengan tilawah, dengan dakwah, dengan nasihat. Tapi lisan ini juga lah yang membuat kita bisa dikuncung ke neraka karena lisan kita yang berbahaya. Maka bab penyakit lisan atau afatul lisan itu banyak banget dibahas oleh para ulama. Baik itu lisan dalam berkata-kata kepada orang maupun lisan ketika kita berbicara kepada diri sendiri, kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya atau yang dapat takdir ini teh? Suka kan ada yang begitu? Itu penyakit lisan. Penyakit lisan yang merusak iman. Apalagi kalau penyakit lisan itu kepada orang lain. Lalu orang itu nggak terima, merasa sakit hati, merasa dizolimi. Ini dahsyatnya ayat ini adalah
Allah bukan mengatakan kata, tapi mengatakan huruf. Bayang nggak tuh? Artinya apa? Kalau kata konotasinya kan ya kata-kata kan ya Bu. Kalau huruf konotasinya tulisan. Jadi apa yang kita tulis di status, di komen, dihisap. Setiap huruf itu dihisap. Karena sekarang ada kata-kata yang cuma terdiri dari 2 huruf, tapi tidak ada di dalam kamus. WK. Coba, kalau saya bikin kue, padahal ibu udah tahu, cek Bu Eli, emang Bu Supi bisa bikin kue? Terus saya foto di grup, bagus nggak Bu Eli kue saya? Terus Bu Eli nulis WK. Kira-kira perasaan saya gimana? Ada huruf yang merusak kata-kata, yang merusak perasaan kita, padahal di dalam kamus itu tidak ada artinya. Tapi itu punya rasa. Ih, kerennya Al-Quran luar biasa ya Bu ya. Masya Allah. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Wa ja'at sakaratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Setelah Allah mengatakan hati-hati dengan kata-kata, dengan huruf yang kita keluarkan, maka yang Allah ingatkan adalah tentang kematian. Ya Allah karim. Maka datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Baik atulah ngomong kieu mah meniti lagi ngomong kieu ngungkul atau maknya dihisab. Masa yang gini doang ngefek sama kita gitu. Orang saya cuman bercanda doang, pakai nangis, pakai sakit hati. Baper. Bayangin ada berkata-kata oleh Allah dilanjutkan dengan ayat tentang sakaratul maut. Bisa jadi ketika kita bercanda-bercanda itu karena kita nggak ingat, pada saat itu kita nggak ingat bahwa semua huruf kita itu akan dihisap oleh Allah. Masya Allah ya, panduan Allah itu luar biasa. Itu penyakit lisan. Berikutnya apa? Penyakit lisan. Nah, sekarang juga banyak tuh. Mujadalah, berbantah-bantahan, debat mendebat. Kemarin rame pannya. Sampai sekarang sih rame. Hati-hatilah. Kalau kita mau membantah seseorang, mau mendebat seseorang, lihat di surat Al-Isra ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah, serulah orang-orang itu dengan cara yang baik. Ketika kita mengajak orang lain pada jalan Allah, Bu, ke taklim yuk. Maka kata Allah bil hikmah, dengan cara yang baik. Wal mau'izatul hasanah, dan berilah nasihat kepada orang itu dengan cara yang baik. Kalau tadi hikmah itu saya pernah jelaskan ya, makna hikmah itu salah satunya adalah dengan lemah lembut, dengan ma'ruf, dengan patut, dengan pantes. Nah, di atas hikmah itu ada hasan. Kalau tadi kita mengajak doang dengan cara yang hikmah, sekarang kita mau menasehati. Mau menasehati orang, ibu punten. Saya ngeliat itu anak ibu main ke rumah saya menigarareuneu gitu. Katanya dipukul, terus kita ngeliat juga dia tuh suka nyabetin anak. Hati-hati ya Bu, sekarang KDRT itu bisa diadukan. Kalau misalnya kita ada orang yang melakukan KDRT, misalnya sampai meninggal gitu ya. Terus tetangganya tahu, tapi tetangganya nggak melaporkan, itu tetangganya bisa kena. Menurut undang-undang sekarang. Pas kita memberi nasihat, jangan begitu Bu. Anak tuh boleh dipukul itu kalau dia tidak sholat. Setelah kita ajarin sholat sampai umur 9 tahun dia sholat, baru boleh kita pukul. Di luar itu mah nggak boleh dipukul Bu. Nah ceritanya kita mau menasehatin. Itu nggak cukup dengan cara yang hikmah. Tapi harus dengan cara yang
baik. Naik tuh skala nak. Kalau tadi ngajak doang, sekarang menasehati harus dengan lebih baik lagi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Yang ketiga kata Allah, maka debatlah dengan cara yang terbaik. Kalau dengan cara kalau kita tadi menasehati dengan cara yang baik, maka mendebat itu harus dengan cara yang terbaik. Tuh. Kalau tadi good, better, tapi kalau mendebat, membantah, menjidal harus dengan yang best. Dengan yang terbaik. Kalau kita tidak mau, kemarin saya ada teman-teman, Ibu Sufi, ini Ustadz ini di medsos gini. Kita jadi merasa, kata saya udahlah, gak usah. Bu Sufi kan kenal sama Ustadznya, di Japri atau gini. Udahlah, gak usah lah. Daripada, apalagi kalau kita mau mendebatnya dalam keadaan marah, tersinggung, udah. Nanti tuh yang keluar macam-macam, udahlah. Nanti mendingan gak samperkeun diskusi, enak baru daripada ribut di media sosial. Ayo iya dibantah, yang ini bikin lagi videonya, bantah lagi. Ya naikin rating viewers aja Pak. Gak usah lah. Kata Rasul, orang yang berbantah-bantahan, orang yang saling berdebat, bukan diskusi ya Bu ya. Kalau basul masail, para ulama kita di NU, di Muhammadiyah itu mereka suka kalau misalnya ada satu perkara yang baru, itu mereka bahas secara fikih ini hukumnya apa. Itu perang hadis, perang dalil itu bukan itu ya maksudnya ya. Berdebatnya udah tahu dia salah, udah tahu dia nggak yakin banget, terus dia ngotot-ngototan gitu. Udah. Orang yang berdebat itu kalau orang menghindari debat paling deet. Dia tuh akan di emperan surga. Mayan. Ya daripada emperan neraka, daripada di tengah-tengah tapi di neraka, yang mendingan di emperan surga. Hindari perdebatan itu. Kenapa? Karena kalau kita berdebat itu pasti akan merasa kita pang benerna. Nah di kita teh dilatih dulu zaman saya pramuka ada kalau Raimuna itu ada lomba debat rek bener rek salah pokoknya mah kudu menang eta baru debat. Kan nggak istilah konten biar rame yang satu mempertahankan pendapat yang salah yang satu mempertahankan pendapat yang benar. Itu debat dulu waktu pramuka dilatih gitu teh ternyata salah. Kalau kita mau mempertahankan apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran pun itu harus lihat situasi yang kita ajak ngobrol siapa, tujuannya apa. Kalau orang itu tujuannya cuma ngetes kita di depan orang ini gitu, kajudi apa ketebak lah gitu ya, udahlah nggak usah dilayani, kecapek. Lalu yang berikutnya sahwatnya lisan itu adalah orang yang ya Allah kasar, keras kalau bicara. Makanya kemarin lagi rame tuh ya ada ustadz-ustadz yang mengatakan apa hukumnya berbicara dengan pembicaraan yang kotor yang sebetulnya tidak ada di kamus tapi orang tuh udah tahu bahwa itu tuh perkataan gak bagus. Kan sekarang ada tuh ya plesetan dari anjing jadi apa gitu kan ya. Plesetan dari kata-kata yang benar-benar kasar gitu, terus diplesetin seolah-olah itu teh bukan kasar gitu. Itu kemarin ada tuh para ustadz yang membahas. Jadi itu masuknya sama kepada perkataan yang kotor, perkataan yang kasar. Dan Allah tidak menyukai itu. Kenapa? Karena kalau kita sudah berkata-kata kasar, bukan kata keras ya Bu ya, keras dalam pengertian suaranya keras. Kemarin saya demo Palestina di mana? Di Tugu Kujang. Dari komunitas baik berisik. Jadi di Bogor nih, nggak Bogor sih Bu, se-Indonesia, di Bogor baru muncul. Ada komunitas namanya komunitas baik berisik. Ini baru dakora ya Allah mahasiswa yang mereka tuh pengen terus berisik tentang Palestina gitu.
Tiap minggu mereka mengadakan aksi. Minggu yang lalu mereka bikin poster. Siapa yang dukung Palestina? Tos. Gitu doang. Kemarin cuman berapa orang. Mereka nggak bisa ngemodal sound system yang bagus. Mereka cuman bawa megapon. Ya mau aksi bawa megapon saja. Ya udahlah, nggak bisa kan kalau nggak keras. Keluarlah suara preman Bu Supi. Wah. Bukan keras itu ya. Tapi keras bermakna kasar. Karena perkataan yang kasar itu sangat mudah untuk diikuti setan. Perkataan yang kasar itu akan menyakiti perasaan orang lain. Ih enggak Bu Supi dah, anak saya mah, anak-anak teman-teman saya mah udah biasa dah. Mau dibilang anjir kek, mau dibilang anjrit kek, mau dibilang begi kek. Aduh ya Allah. Enggak, itu pasti menyakitkan. Nah, yang ketujuh ini ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 31. Jangan bicara dengan lebay. Ini pernah saya bahas ya di surat Al-Ahzab. Surat apa ini? Ayat 31. Tidak boleh kita bicara dibuat-buat, dilebay-lebay yang menimbulkan penyakit dalam hati laki-laki. Surat 33. Masya Allah, aminnya, alhamdulillah. Ada Bu? Nah, salah ya? 3 berapa Bu? Nah ini. Ya nisa an-nabi, wahai istri Nabi, kata Allah, lastunna ka ahadin minan nisa'i in taqataitunna fala tahdhna bil qaul. Jangan kita menimbulkan berkata-kata tuh yang menimbulkan penyakit. Ini khusus buat perempuan. Mau memperagakannya malu. Iya kan dilebay-lebayin gitu. Kalau menegur aja baik, kalau assalamualaikum baik, tapi kalau assalamualaikumnya kepada Pak RT, assalamualaikum Pak RT. Udahlah, jangan. Ini di bab ini Dokter Mustafa menyebutkan itu bagian dari penyakit lisan. Dibuat-buat pengen kedengeran bagus, pengen kedengeran berwibawa, pengen kedengeran anggun, dilebay-lebayin gitu. Udah. Kata Feti Vera mah apa Bu? Yang sedang-sedang saja. Ini Feti Vera betul. Apalagi bahaya lisan itu adalah humazah walumazah, mencela. Wailul likulli humazatil lumazah. Neng diingetin ya kalau udah waktunya habis. Saya nggak bisa lihat itu jam berapa dari sini nggak kelihatan. Sampai jam 10 aja deh, nawar. Oh ini udah jam? Udah tuh ya? Can belanja. Dah satu lagi. Jika nurek masak we Bu Supi can belanja. Wailul likulli humazatil lumazah. Neraka wail kata Allah. Kenistaan, kehinaan. Buat siapa? Likulli, untuk siapa saja, semua orang, mau laki-laki, mau perempuan, mau beriman, mau nggak beriman, mau sholat, mau kagak sholat. Humazatil lumazah. Apa itu humazah? Humazah itu mencela dengan lisan atau di depan orangnya, itu humazah. Kalau lumazah, mencela orang lain dengan bahasa tubuh atau di belakang orangnya.
Dua-duanya kata Allah wail. Ya Allah. Ini dijaga banget gitu ya adab sama Allah tuh. Kalau kita mencela orang lain, ibu ya Allah pakai baju mending gak nyara rambung gitu. Tuh humazah. Tapi kalau kita melakukan yang gak pakai ngomong, lumazah. Ngomongnya di depan itu humazah. Tapi kalau ngomongnya di belakang, si ibu itu kamananya? Ibu nu mana? Eta geuning anu make cincin teh meuni reuncem, anu kikieuan tah lamun kita memperagakan kejelekannya, kita memperagakan kekurangannya yang orang yang bersangkutan itu tidak berkenan kalau kita dibicarakan begitu, itu namanya lumazah. Dua-duanya wail kata Allah. Ngeri ya. Padahal kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, di dunia hiburan kita itu teh jadi bahan apa namanya? Jadi bahan candaan ya. Orang itemnya, orang peseknya, pendeknya, betekokna, botakna, tonggosna itu tuh jadi bahan bercandaan gitu ya. Mungkin orang yang dijadikan bahan olok-oloknya tuh merasa nggak apa-apalah, yang penting menang duit gitu ya. Tapi yang jelas di mata Allah itu nggak baik. Kenapa nggak baiknya? Ketika kita mencela orang lain, maka pada saat itu kita merasa ujub pada diri sendiri. Meni pesek, berarti kan dia merasa dia mancung. Coba jangan bikin yang mancung deh, cek Allah temerenya. Sok bikin yang lebih goreng patut, yang lebih pesek, nggak akan bisa kita. Boro-boro bikin yang lebih kasep, yang lebih mancung, nggak akan bisa. Maka pada saat kita mencela orang lain, kenapa dia hina, kenapa dia wail? Karena pada saat kita mencela orang lain, pada saat itu kita merasa ujub. Ketika kita mencela orang lain, apalagi mencela fisiknya, mencela takdirnya, kayak gitu ya, jelek, kumuh rumahnya dan sebagainya, itu kan takdirnya dia. Berarti pada saat itu kita mencela takdir Allah, kita mencela ciptaan Allah. Ketika kita mencela tonggosnya dia, itu kan ciptaan Allah. Dan di surat Al-Mulk Allah katakan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar, kata Allah. Tidak akan kita temukan pada apa yang Allah ciptakan itu sesuatu yang salah, tidak seimbang, cacat, gak akan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur, kata Allah. Ulang-ulangi terus tuh sampai mata kamu lelah, kata Allah. Ketemu nggak yang tidak seimbang dalam penciptaan Allah? Nggak akan. Wah, Bu Sufi, ada tuh tetangga saya sumbing. Itu kan berarti cacat menurut kata-kata manusia. Tapi dalam sisi Allah itulah yang paling sempurna. Dengan sumbingnya seseorang, Allah ciptakan jalan rezeki jutaan umat manusia. Yang dokternya, yang alatnya, yang obatnya, segala macam. Seimbang semua dalam tataran Allah. Maka kita tidak boleh mengatakan cacat dengan ciptaan Allah. Nah, itu bicara yang mencela. Fawailul lil musallin. Wailul likulli humazatin lumazah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya termasuk dosa besar, di antara dosa-dosa besar adalah seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya Allah, kemarin rame ya di media sosial. Ada seorang anak laki-laki yang mencaci maki ibunya karena tiap hari makanannya tuh sayur melulu. Dibahas kemarin sama ahli psikolog. Sampai ditumpahin sayurnya di depan ibunya. Ibunya lagi cuci piring selesai masak. Sayur mulu. Dasar itu. Astagfirullahaladzim. Itu dosa besar. Beliau menjawab, orang-orang tersebut mencela bapak orang lain sehingga orang lain tersebut. Jadi di hadis ini disebutkan orang yang mencela orang tuanya. Lalu para sahabat bilang, Rasul, masa ada orang yang mencela orang tuanya? Gak akanlah ada kata Rasul apa? Orang yang mencela orang tua temennya
orang tua saudaranya, lalu orang itu jadi balik mencela orang tua kita. Jadi tidak langsung aja itu disebut dosa besar, apalagi kalau langsung mencaci maki orang tua. Ya Allah, ngeri ya sekarang di berita-berita tuh ya, bagaimana ke orang tua tuh, ya Allah, kayak sehingga orang lain tersebut balas mencela bapaknya dan dia mencela ibu orang lain hingga mengakibatkan orang lain tersebut mencela ibunya. Jadi kalau kita mencela orang tua teman kita, kemungkinan besar orang itu akan balik mencela orang tua kita. Karena fitrahnya manusia gitu ya, kalau bisa dikatakan, ih kamu mah sombong, nggak ke rumah, nggak mampir. Allah, kamu gewahita nggak mampir, kan gitu ya. Kecenderungannya tuh kalau orang diserang akan balik nyerang. Maka ketika kita mencela ibu orang lain, orang akan berpikir untuk mencela ibu kita. Itu kata Rasul dosa besar. Nggak boleh saling mencela. Ada juga yang termasuk kategori dosa besar biasa seperti mencela orang lain selain kedua orang tuanya. Walaupun tidak termasuk dosa besar, tapi dosa juga kalau kita mencela orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Yang berikutnya, syahwatul lisan itu melaknat. Apa melaknatnya? Nyumpahin. Gua sumpahin lo ya, cantik seumur-umur. Orang yang melaknat orang lain, pertama dia pasti dengan nafsu. Gak mungkin ada orang yang melaknat tidak dengan nafsu. Ya kan Bu? Pasti dengan kemarahan. Dan kata Rasul, pintu yang paling besar bagi setan masuk ke dalam diri seseorang itu adalah al-ghadab. Kemarahan. Melaknat, menyumpahi orang lain walaupun tidak ada doa, tidak ada yang disebut doa kalau di dalamnya adalah, jadi gini, bukan disebut doa kalau isinya itu sesuatu yang buruk, tapi itu adalah laknat. Makanya hati-hati kalau ibu-ibu bukan ngoreksi ngomentarin perbuatan anak-anak. Hati-hati. Jangan sampai itu menjadi laknatnya kita kepada anak-anak. Kamu mah kelakuan tuh gitu terus. Padahal mah cuma sesekali itu terus-terusan. Kalau ternyata jadi terus-terusan gitu gimana tuh? Bisa jadi ketika kita bicara tuh malaikat lagi lewat terus ngaminin apa yang kita bicarakan. Nauzubillah min dzalik. Ini masih banyak Bu ya, penyakit lisan masih banyak. Nyanyian, syair, olok-olok, julukan yang buruk, menyebarkan rahasia orang lain, berjanji yang dusta, al-kadzab, menggunjing, namimah, ghibah, banyak banget Bu. Sampai lebih dari berapa ini? Ada 30. Sumpah, niyahah, ya udah saja. Manan, udah banyak. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi insya Allah. Kita sudah melewati beberapa pertemuan dengan saya. Kalau Ibu berkenan, kita akan melanjutkan. Kalau dulu waktu itu anak saya membahas Al-Fatihah, mau dilanjut gak? Misalnya dari An-Nas. Apa sih yang suka salah baca di An-Nas teh? Di Al-Falaq, di Al-Ikhlas. Nah, pertemuan berikutnya kita bahas 3 surat itu, setuju? Nanti, biasanya nih anak saya kalau disediakan mah Bu, ada infokusnya sebetulnya. Jadi nanti dia kasih lihat tuh ada videonya. Nih kalau salah bilang lam tuh, kalau lidahnya tuh agak kesini dan seterusnya dan seterusnya. Saya kalau bilang zo itu masih salah kata anak saya. Kenapa? Jadi lidah saya tuh bentuknya agak bulat gitu Bu, itu bencos gitu. Jadi
yang nempel ke ujung gigi seri ini harusnya adalah ujung lidah. Nah, ujung lidah saya tuh jebran. Jadi nyebutlah pas digambarin sama dia punya apa? Punya miniatur gigi sama miniatur lidah. Digambarin nih, lidah ibu tuh kayak gini nih. Jadi kita tahu, oh saya salah tuh berarti posisi lidah saya yang harus dibetulin gitu. Nanti ada gambarnya. Oh ternyata kenapa saya itu salah, ternyata lidah saya tuh nggak nempel seluruhnya, diperagain sama dia tuh. Jadi insya Allah 2 pekan yang akan datang, nanti saya ditemani anak saya atau anak saya sendirian lah, dia kalau ada saya nggak bisa ngomong. Grogi cina kalau ada saya teh. Alhamdulillah semoga ilmunya bermanfaat Bu ya. Mudah-mudahan nanti kita jadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena itu kan surat pokojoknya. Surat yang paling sering kita baca di dalam sholat. Surat yang kita baca setiap zikir pagi, zikir sore kita bacakan ya. Jadi kita biar tahu. Saya dan anak saya sudah menyusun surat-surat yang ibu-ibu favorit lah gitu ya. Surat-surat di juz 30 yang ini. Atau misalnya Al-Kahfi 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Ayat kursi misalnya gitu ya. Tabarok, Waqiah nanti kita cicil lah insya Allah. Mudah-mudahan panjang umur, dikasih sehat. Kita tolabul ilminya bisa leluasa ya Bu ya. Sedikit-sedikit lah kita memperbaiki diri ya. Semoga kalau kita dalam perjalanan tolabul ilmi terus kita meninggal dunia, Allah mencatat kita mati syahid karena kita tolabul ilmi. Salah satu orang yang dicatat mati syahid itu adalah orang yang dalam proses belajar, dalam perjalanan tolabul ilmi. Insya Allah kita terlalu banyak meninggalkan waktu untuk belajar Al-Quran, belajar agama ya Bu ya. Mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita Allah kasih izin, Allah kasih kemudahan kita untuk menambah ilmu insya Allah. Mudah-mudahan kita dikasih umur, dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditanyakan atau mau menambahkan atau mau meluruskan dari apa yang saya sampaikan? Tafadhali.